Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Zuriah dari IAIN Salatiga, Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema tentang perkembangan keagamaan anak. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Perkembangan pada usia anak menjadi salah satu tahapan yang paling penting, yaitu untuk menanamkan pembiasaan-pembiasaan dan pembinaan yang baik pada usia anak. Pada masa tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor atau stimulus dari luar, karena pada masa itu anak-anak membutuhkan dampingan orang tua dan orang dewasa lebih banyak. Anak-anak masih membutuhkan orang tua, masih membutuhkan faktor dari luar untuk bisa mengembangkan potensinya. Pengalaman hidup sejak kecil pada anak, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, maupun lingkungan sekitarnya, akan sangat mempengaruhi pada keagamaan anak. Semakin banyak pengalaman yang baik yang dilakukan anak, yang diterima anak, maka akan berpengaruh pada masa kedepannya, sehingga pada masa dewasanya, si anak akan memperoleh atau bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang baik. Dengan demikian, perkembangan keagamaan pada usia anak sangat penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda dan pemudi serta generasi yang lebih tua dari anak dan kita yang akan menjadi calon orang tua untuk anak harus bisa mempersiapkan sebaik mungkin agar anak bisa memperoleh perkembangannya dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan keagamaan anak, yang mana nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama pengertian perkembangan keagamaan anak, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak, serta yang ketiga yaitu tahapan-tahapan perkembangan keagamaan anak, dan yang terakhir yaitu metode pembinaan keagamaan anak. Oleh karena itu, mari kita simak yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan keagamaan anak. Apa itu perkembangan keagamaan anak? Perkembangan di sini menurut B. Simanjuntak berpendapat bahwa perkembangan adalah deretan perubahan yang tersusun dan berarti yang berlangsung dalam diri individu dalam jangka tertentu. Sedangkan menurut Sumardi Suryabrata mengungkapkan bahwa perkembangan adalah perubahan ke arah lebih maju dan dewasa, atau disebut juga proses. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pendapat kedua tersebut bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu dari suatu keadaan tertentu untuk menuju pada keadaan lain yang lebih baik. Yang kedua yaitu masa anak-anak. Pada penulisan kali ini kita berfokus pada masa anak-anak. Di sini yang dimaksud pada kata anak-anak adalah manusia yang berumur 0 sampai 12 tahun. Sesuai dengan yang diungkapkan Elizabeth B. Hurlock, itu masa anak-anak terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun atau disebut juga masa vital. Adalah masa di mana anak banyak membutuhkan pertolongan dari orang di sekitarnya. Dalam hal ini adalah orang tuanya. Usaha orang tua dalam memberikan pertolongan perlindungan kepada anak pada masa tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak serta pembentukan pribadi anak. Yang kedua yaitu usia 2 sampai 6 tahun atau masa kanak-kanak. Merupakan perkembangan psikis yang terbesar. Anak mengalami perkembangan pengamatan indera yang terbesar dengan sadar akan akunya dan mulai mengenal antara dirinya dengan orang lain. Disebut juga dengan individualisme pertama, yaitu masa anak menunjukkan kecenderungan untuk berkeras kepala dan suka menolak perintah atau saran orang lain. Yang ketiga yaitu usia 6 sampai 12 tahun atau disebut juga dengan masa anak sekolah, yaitu di mana anak sudah bisa atau dianggap matang untuk mengikuti pelajaran di sekolah dasar jika anak tersebut mempunyai perkembangan yang normal. Tanda-tanda kematangan itu antara lain adalah kesadaran terhadap kewajiban dan berkesanggupan untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh orang lain, perasaan sosial kemasyarakatan yang sudah mulai tumbuh, telah memiliki perkembangan jasmani yang cukup kuat dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas-tugasnya, serta telah memiliki perkembangan intelek yang cukup besar hingga memiliki minat, kecekatan, dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu arti keagamaan.
Berkaitan dengan keagamaan yang diambil dari kata agama, mengacu pada kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya a adalah tidak dan gam artinya pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun-temurun. Sedangkan secara istilah yang sangat umum, agama dapat diartikan sebagai peraturan tentang tata cara hidup yang disyariatkan oleh Allah SWT dengan perantaraan Rasulnya berupa perintah dan larangan serta petunjuk kesejahteraan dalam hidup. Maka, perilaku keagamaan adalah rangkaian perbuatan atau tindakan yang didasari oleh nilai-nilai agama Islam ataupun dalam proses melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama. Dari penjabaran ketiga variabel sebelumnya, yaitu tentang perkembangan, masa anak-anak dan keagamaan, dapat kita simpulkan menjadi perkembangan keagamaan anak adalah suatu proses perubahan terkait keagamaan yang dialami oleh individu ke arah yang lebih maju yang mana dialami oleh usia anak-anak. Melanjutkan pada poin yang kedua, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan anak. Seperti yang sudah kita tahu pada awal tadi, bahwa pada usia anak sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya sendiri. Disebutkan juga dari Zakiyah Darajat bahwa perubahan pada setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu perkembangan usia, dan faktor eksternal berupa pengaruh dari luar yang dialaminya. Faktor berpengaruh terhadap perkembangan keagamaan pada anak adalah salah satunya dari pendidikan keluarga. Dalam hal ini, orang tua menjadi pendidikan yang pertama bagi anak. Kepribadian orang tua, sikap orang tua, dan tingkah laku dalam cara hidupnya merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung yang akan diterima oleh anak. Dengan sendirinya akan masuk ke dalam pertumbuhan pribadi anak tersebut. Perkembangan agama pada anak-anak, yaitu usia 0-12 tahun, menurut Profesor Zakiyah Darajat, dikutip oleh Yani bahwa sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ide konsep on authority, yaitu ide keagamaan pada diri mereka yang dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dapat dipahami bahwa pengalaman dan latihan-latihan yang dilalui pada masa kecil menentukan perkembangan keagamaan masa dewasanya. Jika seseorang anak pada masa kecilnya telah melalui pengalaman dan latihan tentang agama, maka dewasanya dia akan merasakan pentingnya agama dalam kehidupan. Berlaku pula sebaliknya, jika seorang anak di masa kecilnya itu kurang mendalami tentang keagamaan dan kurang mendapatkan pengalaman-pengalaman keagamaan secara baik, maka dewasanya atau masa selanjutnya anak-anak tersebut akan kurang dalam memahami perkembangan keagamaan nantinya, yang mana dewasanya tidak akan merasakan pentingnya keagamaan dalam kehidupan. Jalaluddin menambahkan bahwa orang tua dan orang dewasa sangat mempunyai peran yang penting bagi perkembangan keagamaan pada anak. Pengaruh penting dalam bimbingan tersebut hingga dikaitkan dengan akidah agar perkembangan potensi keberagamaan pada anak tidak salah arah. Selain itu, ada beberapa aspek perilaku keagamaan anak yang perlu diberikan kepada anak sebagai berikut. Yang pertama, aspek akidah adalah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah aspek ibadah. Ibadah dalam arti luas adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan segala yang diizinkannya. Aspek ibadah menunjuk pada tingkat kepatuhan anak atau seseorang dalam mengerjakan perintah oleh agama. Yang ketiga adalah aspek akhlak atau ihsan, yang mana artinya adalah beribadah kepada Allah dengan penuh antusias dan bermunajat kepadanya. Dalam hal ini kita tahu bahwa faktor dari luar anak perlu diperhatikan karena pengaruhnya sangat penting. Dan beberapa di atas adalah aspek-aspek yang perlu orang tua atau orang dewasa perlu persiapkan untuk mendidik dan membimbing anaknya agar perkembangan keagamaannya bisa ke arah yang lebih baik. Tahapan perkembangan keagamaan anak. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di dalam lingkungannya, yang awalnya diterima secara acuh.
Bagi anak, pada permulaan tidak adanya perhatian terhadap Tuhan. Ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi dari orang sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatian terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Perkembangan agama pada anak sejalan dengan perkembangan kesadaran moralitas dan erat hubungannya dengan perkembangan intelektual di samping emosional. Perkembangan keagamaan pada anak terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Dialami oleh anak-anak di mana perkembangan keagamaannya masih sebatas cerita. Anak memahami agama sebagai suatu dongeng. Konsep mengenai Tuhan pada tingkat ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Fase ini biasanya ketika seseorang baru berumur 3-6 tahun. Yang kedua yaitu the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Anak mulai menghayati agama secara realistis sesuai apa yang dilihat di sekitarnya. Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar hingga sampai usia adolescence atau masa usia. Pada masa ini, sikap ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep berdasarkan kenyataan atau realis yang timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Berdasarkan hak tersebut, maka anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentuk tindak keagamaan mereka ikuti dan mempelajarinya dengan minat. Yang ketiga yaitu the individual stage atau tingkat individu. Penghayatan agama seseorang bersifat personal, khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistis ini terbagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh luas. Kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Pada tahapan perkembangan keagamaan anak tersebut dapat kita ketahui bahwa perkembangan keagamaan anak tidak serta-merta langsung dapat diterima dengan baik pada masa tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan pembiasaan-pembiasaan dan pengalaman-pengalaman yang diterima anak pada masa kecil tersebut dapat berpengaruh pada masa dewasanya. Dengan begitu si anak bisa memahami dan mengerti bagaimana hidup dengan berkeagamaan dengan baik. Tetapi dengan begitu juga orang tua atau orang dewasa juga perlu dan penting untuk memberikan penjelasan bersamaan dengan pemberian pengalaman-pengalaman keagamaan tersebut, sehingga anak bisa memahami perkembangan keagamaannya dengan baik dan bisa menjalankannya dengan sesuai ajarannya. Selain itu, tahapan pada anak kemudian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tingkat dongeng, tingkat kepercayaan, dan tingkat individu. Dalam setiap tahap tersebut nantinya akan memberikan satu pengalaman dan satu pemahaman bagi anak sehingga dia bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat yaitu metode pembinaan keagamaan pada anak. Dalam pembinaan keagamaan pada diri anak sangat diperlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan sesuai dengan usianya. Untuk membina agar anak bisa mempunyai sifat yang terpuji, tidak hanya perlu dijelaskan saja, tetapi juga perlu praktek-praktek secara nyata. Dengan hal ini perlu dibiasakan melakukan hal-hal yang baik yang diharapkan nanti dia mampu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Demikian pula dengan pendidikan agama. Semakin kecil umur anak, hendaknya semakin banyak latihan dan pembiasaan agama yang dilakukan pada anak. Dan semakin besar usianya, maka pengertian tentang agama harus dikembangkan dengan baik. Penjelasan-penjelasan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan usianya. Secara rinci, pembinaan agama pada anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut. Yang pertama, pembinaan keagamaan dengan menekankan pada pengalaman langsung. Misalnya, sholat berjamaah
zakat, sedekah, silaturahmi atau kegiatan lainnya yang bisa diikuti anak. Kegiatan semacam ini dengan ditambahkan penjelasan sederhana atau dengan cerita-cerita yang tidak membebani pikiran anak akan efektif dalam pengembangan jiwa keagamaan anak. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan kesenangan anak, menyesuaikan dengan sifat keagamaan anak yang masih egosentris. Yang ketiga, pengalaman keagamaan anak selain diperoleh dari orang tua, guru, atau teman-teman di sekitar lingkungannya, secara tidak langsung telah mengajarkan pola-pola hidup bersama. Oleh karena itu, anak sekali waktu bisa diajak untuk berbaur dengan lingkungannya, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial keagamaan yang lainnya. Yang keempat yaitu pembinaan agama pada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan yang secara langsung. Yang kelima yaitu mengingat sifat agama anak masih imitatif, pemberian contoh nyata dari orang tua, guru, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya sangatlah penting. Untuk itu, dalam proses pembinaan tersebut, perilaku orang tua maupun guru harus benar-benar dapat dicontoh anak baik secara lisan maupun tindakan. Dari metode pembinaan anak yang sudah kita bahas sebelumnya ini, dapat kita ketahui bahwa dalam membina anak tidak memerlukan kekerasan, ancaman, atau paksaan, tetapi kita harus menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan usia dan psikis anak, agar anak bisa menjalaninya dengan baik dan kita bisa mencapai tujuan pendidikan perkembangan keagamaan anak dengan baik. Kesimpulan pada pemaparan kali ini pada pendidikan keagamaan anak bahwa yang pertama, mengenai perkembangan keagamaan anak maksudnya yaitu proses perubahan terkait keagamaan dalam hidup individu ke arah yang lebih maju yang dialami pada masa usia anak-anak, dipengaruhi oleh faktor internal atau perkembangan usia dan faktor eksternal berupa pengaruh luar yang dialaminya. Perkembangan keagamaan anak melalui tahapan the fairy tale stage atau tingkat dongeng, the realistic stage atau tingkat kepercayaan, dan the individual stage atau tingkat individu. Selain itu, pembinaan agama dapat diaplikasikan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan kesenangan anak. Pengalaman keagamaan anak selain diperoleh dari orang tua, guru, atau teman-temannya, pembinaan agama pada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan yang nyata. Demikian pemaparan materi tentang pendidikan keagamaan pada anak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak ketidaksempurnaan dalam pemaparan kali ini, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.